Tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia. Seperti yang dikatakan oleh Nabi, langit adalah takhtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Kisah Para Rasul 7 ayat 48 sampai 50. Kami Gereja Baptis Indonesia Getsemani, TPW Amanat Agung Jakarta, bersama mitra kami, Heartcry Missionary Society, menyelenggarakan seri pendalaman Alkitab mengenai gereja dengan judul Gereja Kristus, Cara Kristus. Bab 6, Gereja sebagai Bait Allah. Sejauh ini kita telah mempelajari siapakah Tuhan Yesus Kristus bagi gereja. Sekarang kita akan meneliti apa arti gereja bagi Allah. Gereja adalah bait Allah. Gereja adalah baitnya. Kita akan melihat bahwa Allah tidak tinggal di dalam bangunan fisik, tetapi di dalam umatnya. Terlebih, kita sebagai umat Allah bukan berkumpul di dalam gereja, tetapi kita berkumpul sebagai gereja. Kita juga akan melihat bahwa hak istimewa sebagai bait Allah ini disertai dengan banyak tanggung jawab penting. Mari kita pelajari bersama dari firman Allah kebenaran gereja sebagai bait Allah. Nomor 1, di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 48 sampai 50. Stefanus berkhotbah dengan berani kepada orang Yahudi di Yerusalem. Dan di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 24 sampai 25, Paulus berkhotbah kepada bangsa lain di Athena. Namun dalam kedua peristiwa itu, walaupun berbeda tempat dan waktu, mereka sama-sama melihat perlunya meluruskan pandangan orang mengenai rumah ibadah jasmani. Jadi kita akan melihat apakah kesalahan yang Stefanus dan Rasul Paulus ajukan dalam pengajaran mereka kepada yang mendengarkan mereka. Apakah pelajaran atau koreksi yang diajarkan oleh Stefanus dan Rasul Paulus? Dan bagaimana pengajaran itu diterapkan pada cara pandang kita terhadap gereja saat ini. Mari kita dengarkan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 48 sampai 50. Tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Langit adalah takhtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Dan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 24 sampai 25 berbunyi, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya
Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dua kebenaran penting dinyatakan dalam bacaan firman Allah tersebut. Yang pertama, Allah itu maha hadir. Dia tidak terbatas oleh tempat atau bangunan khusus. Jemaat tidak harus berkumpul di dalam bangunan religius untuk dapat berjumpa dengan Allah. Jangan pula kita berpikir bahwa kita boleh bertindak kurang hormat saat berada di luar bangunan religius tersebut. Yang kedua, Allah itu cukup pada dirinya sendiri. Ia tidak memerlukan bangunan buatan manusia sebagai tempat tinggalnya. Ketika Allah memerintahkan Israel untuk membangun tabernakel beserta tata ibadah di sana, yang kita bisa lihat di dalam Keluaran pasal 25 ayat 40 dan Ibrani pasal 8 ayat 5, itu bukan karena Allah butuh. Sebaliknya, umatlah yang perlu mempelajari kebenaran dasar tertentu mengenai Allah yang disampaikan lewat objek-objek tersebut. Misalnya kekudusan Allah, perlunya korban persembahan, menghadap Allah harus dengan hormat dan lain sebagainya. Gereja masa kini tak lagi membutuhkan struktur atau ritual agar dapat bertumbuh dalam pengenalan akan Allah dan kehendak-Nya. Kini kita memiliki wahyu Allah yang lengkap dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus yang dinyatakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 16 sampai 18. Roh Kudus yang memimpin dan tinggal di dalam kita seperti yang dinyatakan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 27. Serta Alkitab yang tanpa salah menuntun kita di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai 17 dan menumbuhkan ibadah sejati dalam pikiran dan hati kita. Nomor 2, berdasarkan ayat-ayat dari surat 1 Korintus berikut, bagaimana Rasul Paulus menggambarkan umat Allah. Dan apa artinya gambaran itu bagi kita, gerejanya, gereja Allah? Yang pertama, mari dengarkan firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah bangunan Allah. Kata ini diterjemahkan dari bahasa Yunani oikodomi yang mengacu pada segala jenis bangunan atau tempat tinggal. Dalam teks Yunaninya, kata theo milik Allah ditulis sebelum kata oikodomi atau bangunan. Tata bahasa ini menekankan kepemilikan Allah atas bangunan itu. Susunan kalimat serupa juga dipakai dalam frasa ladang Allah. Kebenaran ini mutlak diperlukan dalam pemahaman kita tentang gereja. Gereja atau jemaat adalah milik Allah. Mereka ada bagi kemuliaan Allah Tritunggal yang harus dikelola seturut kehendak-Nya, bukan seturut selera atau pilihan manusia. Untuk menanamkan kebenaran ini,
ingatlah pepatah, rumah Tuhan, aturan Tuhan, cara Tuhan. Perhatikan firman Allah di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 yang berbunyi, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?" Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah bait Allah. Dalam masa perjanjian lama, Old Testament, atau di bawah perjanjian yang lama, Old Covenant, Allah berdiam di dalam kemah suci atau bait suci atau tabernakel. Setelah berinkarnasi, Allah sepenuhnya tinggal atau berkemah di dalam umatnya dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa melihat itu di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, ayat 14, dan Kolose pasal 2 ayat 9. Sekarang, dalam gereja, Allah mendiami umatnya. Kitalah bait Allah di mana Allah mendiami umatnya. Tuhan Yesus Kristus berkata, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Yang dinyatakan di dalam Yohanes 14 ayat 23. Ia juga berfirman, "Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Matius pasal 18 ayat 20. Lalu apa arti penting kebenaran di atas bagi gereja? Dan bagi pemahaman kita bahwa gereja adalah milik Allah? Penting untuk diingat bahwa dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 9 dan 1 Korintus pasal 3 ayat 16, sebutan kamu berbentuk jamak. Seringkali kita berpikir bahwa Roh Kudus mendiami seseorang secara individu, satu demi satu. Namun, sebagian besar ayat yang mengatakan bahwa Allah tinggal di dalam kita memiliki arti sebagai satu kesatuan tubuh. Memang setiap orang percaya memiliki Roh Kudus secara individu. Tetapi kita pun harus menyadari pentingnya berkumpul sebagai gereja dan pentingnya kesatuan gereja. Nomor 3, kita telah mempelajari Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 22 secara singkat dalam bab sebelumnya. Sekarang kita akan menggalinya lagi agar sungguh-sungguh menangkap kebenaran yang terkandung mengenai jemaat sebagai bait Allah. Kita akan membaca ayat-ayat tersebut. Berdasarkan ayat-ayat berikut, apa saja 3 istilah yang menggambarkan atau untuk menggambarkan gereja? Perhatikan di dalam Efesus pasal 2 ayat 19. Firman Tuhan berbunyi, "Demikianlah kamu, bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah." Anggota keluarga Allah. Perhatikan kata tersebut di dalam ayat 19. Berasal dari kata Yunani oikeios.
Kata ini artinya bukan bangunan rumah, melainkan keluarga. Seseorang bisa saja menempati bangunan megah, tetapi sendiri di sana dan kesepian. Seseorang mungkin menempati rumah orang lain, tetapi sebagai budak atau pembantunya. Bukan seperti itu hubungan gereja dengan Allah. Kita tinggal sebagai anak-anaknya dalam keluarga Allah, bersama Dia sebagai Bapa yang mengasihi kita. Ini suatu hak istimewa yang tak ada duanya. Perhatikan Efesus pasal 2 ayat yang ke-21. Firman Tuhan berbunyi, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Perhatikan kata bait Allah. Dari kata Yunani, oikodomi, yang berarti segala jenis bangunan atau tempat tinggal. Kata yang sama dipakai di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 9 yang kita pelajari sebelumnya. Jadi jemaat adalah bangunan Allah, karya Allah, dan seturut rancangan Allah. Kita tidak berhak mengubah aspek apapun dari pekerjaan Allah. Segala yang kita lakukan berkenaan dengan gereja harus dibawa otoritas Allah dan sesuai kehendak Allah. Mari dengarkan Efesus pasal 2 ayat yang ke-21, perkataan bait Allah yang kudus. Kata kudus dalam bahasa Yunani hagios berarti sesuatu yang dipisahkan bagi Allah untuk kemuliaannya, kesenangannya, dan pelayanannya. Juga menyatakan sesuatu yang dipisahkan dari segala hal yang bertentangan dengan nature dan kehendak Allah. Misalnya dosa. Hak istimewa menjadi bait Allah tak dapat dipisahkan dari keharusan untuk hidup kudus. 1 Petrus pasal 1 ayat 15-16 menasehatkan, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sebagai bait Allah, kita harus senantiasa berjaga-jaga supaya jangan menajiskan diri dengan dosa, baik secara individu maupun gereja secara keseluruhan.